Bosen ah. Main game dulu aja. Kok pelajarannya susah banget sih? Pusing aku. Nonton YouTube aja ah. Kesuksesan akan diraih dengan rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai polemik yang dihadapi seorang pelajar dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini ternyata cukup berat. Bagaimana cara kita mengendalikan diri? Bersama saya, Syahdan Mukti Daud. Saksikan vlog berikut ini. Main game? Jangan lakukan. Nonton YouTube? Jangan lakukan. Orang pelajar harus bisa belajar dari kondisi yang terjadi. Intinya, mengendalikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa SMP Negeri 1 Sukoharjo. Nah, untuk kali ini Bapak Ibu Guru tim BK akan menjelaskan bagaimana menggunakan gadget yang baik di masa pandemi saat ini. Karena tidak hanya orang dewasa, anak kecil, bahkan semuanya menggunakan gadget. Ya, gitu ya. Nah, mari kita dengarkan tanggapan dari Ibu Tri Sarwosri. Kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pembahasan cerdas menggunakan gadget yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ya, pengaruh dalam perilaku kita dalam menggunakan gadget. Ya, ini adalah bentuk pengaruh lingkungan dan pengaruh fasilitas di mana seseorang kurang mampu mengatur bagaimana penggunaan kemanfaatan, tidak memilah-milahkan mana yang lebih penting atau mana yang harus ditunda. Bahkan dia kurang mampu memanage bagaimana mengatur aplikasi-aplikasi yang pantas dia gunakan, dia akses, atau justru dia cenderung menikmati dan cenderung terlena dengan fasilitas fitur yang ada, tidak memikirkan apa tugas, apa tanggung jawabnya, apa yang harus dilakukan untuk memenuhi target-targetnya, tujuan hidupnya, sehingga dia terlena dengan kenyamanan, dengan kemalas-malasannya, dengan fasilitas gadget tersebut. Sehingga orang akan cenderung hanya memiliki kegiatan yang instan tanpa dengan berpikir bagaimana dia harus berjerih payah dan menyusun apa yang harus dia penuhi untuk tugas-tugasnya. Inilah secara umum gadget sebenarnya memberikan kemanfaatan, tetapi banyak juga hal-hal dampak negatif atau maldharat bagi seseorang itu jika dia tidak menggunakan secara baik dalam hidupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Pak Guru akan menyampaikan bagaimana dampak positifnya HP. Ya, seperti Pak Guru pegang ini, ya. Nah, HP ini ada negatif dan positifnya, tapi Pak Guru menyampaikan positifnya. Positifnya kita lihat ya, ini positifnya di bidang satu, di bidang akademis, ya. Di bidang akademis ini seperti kita ketahui, antara Bapak Ibu guru dengan murid atau siswa bisa menyampaikan secara mudah atau langsung kepada anak walaupun di rumah, seperti apa yang kali ini dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, kita bisa
merasakan manfaatnya lewat HP. Anak-anak tidak usah pergi ke sekolah, anak-anak bahkan bisa di rumah, bisa Bapak Ibu guru bisa menyampaikan beberapa materi kepada anak-anak. Ini salah satu dampak positifnya di bidang akademis. Yang kedua, di bidang teknologi. Ya, seperti Anda ketahui, anak-anak dengan teknologi HP ini, anak-anak bisa memperluas cakrawala pengetahuan. Anak-anak bisa melihat di internet atau website, ya. Anak-anak di situ akan memilih apa saja bisa, tapi yang positif, ya. Yang bisa mendukung anak-anak belajar di rumah, ya. Sehingga di bidang teknologi ini anak-anak bisa memanfaatkan dengan baik apa-apa yang belum tahu bisa diketahui lewat internet. Ini ya. Kemudian di bidang komunikasi ya nomor 3, anak-anak bisa mudah sekali berkomunikasi dengan orang tua walaupun jaraknya jauh ya. Mungkin anak-anak pergi ke Solo misalnya, bapak di rumah misalnya, untuk memudahkan komunikasi minta dijemput misalnya di les di Ganesha atau di Neutron misalnya, nah, dijemput orang tua, jadi memudahkan komunikasi ya. Kemudian juga meningkatkan atau memperluas persahabatan. Nah, anak-anak dengan Facebook misalnya, anak-anak bisa bersama-sama dengan teman-teman yang sudah lama seperti alumni SD, mungkin alumni SMP ya, bisa terjalin komunikasi persahabatan lagi ya. Juga bisa mengakrabkan dengan saudara-saudara kita yang jauh. Mungkin Anda di Sukoharjo tidak usah ke Jakarta atau Surabaya misalnya, Anda hanya lewat HP, Anda bisa memudahkan komunikasi antar keluarga. Nah, demikianlah kurang lebihnya dari 3 manfaat itu. Mudah-mudahan Anda sekalian tetap bisa memanfaatkan HP atau teknologi yang berkembang sekarang, sehingga Anda hanya bisa mengambil manfaatnya saja. Negatifnya dibuang jauh-jauh, sehingga Anda bisa mensyukuri nikmat perkembangan teknologi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan demikian insya Allah Anda akan sukses selalu dalam belajar Anda. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Pak Derajat Suryadinata akan menyampaikan materi tentang dampak negatif dari pemakaian HP atau gadget. Ya, sebelumnya gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, baik-baik saja, dan selalu dalam lindungannya. Kembali ke materi ya, dampak negatif dari pemakaian HP semakin hari semakin mengkhawatirkan. Kenapa sampai mengkhawatirkan? Karena siswa-siswi, para pelajar menggunakan HP itu tidak terkendali waktunya. Dan memang kenyataannya HP memang sangat penting pada masa pandemi ini. Akan tetapi mau nggak mau, negatif dari pemakaian HP ini memang luar biasa. Contohnya, pemakaian HP yang sangat berlebihan itu pastinya akan menjadikan orang menjadi malas, menjadi jiwa yang tidak punya mental yang luar biasa. Akhirnya siswa tersebut prestasinya juga akan menurun. Itu salah satu contohnya. Akan tetapi salah satu contoh lagi untuk di bidang kesehatan, dampak negatifnya yaitu yang pertama, otomatis akan merusak mata. Penggunaan HP, menggunakan game, memainkan game yang
dalam skala waktu yang sangat luar biasa, lambat laun mata kita akan terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, pendengaran kita. Kenapa pendengaran? Karena pada saat kita mendengarkan lagu, baik di perjalanan ataupun dimanapun menggunakan headset, itu dengan volume yang tinggi, itu pasti akan lambat laun juga akan merusak pendengaran kita. Dan merusak pendengaran yang paling fatal yaitu pada saat asik menggunakan HP, orang tua memanggil pasti jarang digubris. Nah itu ingat ya, tidak boleh memainkan HP yang berlebihan. Yang ketiga, penggunaan HP yang mungkin akan merusak mental kita. Mental kita itu pastinya akan menjadi jiwa yang penakut, yang tidak bisa dipakai untuk bersaing di dunia luar sana, karena kita hanya cenderung bermain HP tanpa kenal waktu. Ya anak-anakku, bolehlah kalian menggunakan HP ya, tapi ingat, HP harus digunakan dengan seefisien mungkin, tepat guna. Jangan sampai kalian belajar gunakan HP yang tidak nyaman, tidak bagus, buka-buka situs-situs yang seharusnya tidak boleh kalian lihat. Peran aktif orang tua sangat besar pada masa seperti ini. Harus dicek HP anak-anak, siswa-siswi yang sekiranya bermain HP sampai dengan batas waktu yang sangat, penggunaan yang sangat luar biasa ya. Jadi anak-anakku, sekali lagi, HP memang berguna pada saat ini, tetapi ingat, HP juga bukan segalanya. Ada waktunya menggunakan HP, ada waktunya kalian berinteraksi dengan lingkungan luar, ada HP untuk mengerjakan tugas dan yang lain-lain ya. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan anakku ya. Jadi HP penting, tapi juga ingat waktu dalam penggunaannya. Terima kasih untuk semuanya. Ada kurang, ada salahnya, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi tanggapan-tanggapan mengenai gadget ya. Jadi banyak sekali dampak positif dan negatifnya. Mohon kalian untuk dimengerti hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.